Di setiap sudut gelap, selalu ada rahasia yang tak seharusnya dibuka. Di balik doa, ada perjanjian terlarang. Dan ketika manusia tamak melangkah terlalu jauh, bayaran yang dituntut hanyalah satu. Darah, tempat kisah nyata, mitos, dan perjanjian gaib hidup kembali. Bersiaplah, karena setiap cerita bisa jadi nyata di sekelilingmu. Suasana malam di balai desa tampak berbeda. Lampu-lampu minyak berderet, warga bersorak gembira, dan tabuhan gamelan terdengar riuh. Pemilihan lurah baru saja selesai. Dan sekali lagi Pak Lurah Santoso keluar sebagai pemenang mutlak. Tidak ada yang berani melawan pengaruhnya. Wajah Pak Lurah terlihat sumringah, namun di balik senyum lebarnya, ada rahasia kelam yang ia simpan rapat-rapat. Saat semua orang bersorak hidup Pak Lurah, pandangannya kosong menembus kerumunan, seakan melihat sesuatu yang tak kasat mata. Malam semakin larut. Setelah pesta kemenangan selesai, Pak Lurah kembali ke rumahnya. Namun bukannya masuk ke kamar, ia justru berjalan ke belakang rumah, menuju kebun bambu yang gelap gulita. Suara serangga malam terdengar jelas, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Di sana sudah berdiri seorang lelaki tua berjubah hitam. Matanya cekung, rambutnya panjang kusut, dan suaranya berat ketika berkata, "Selamat Santoso, 3 kali kau sudah menang, 3 kali pula aku memenuhi janji. Tapi ingat, masa perjanjianmu hampir tiba." Pak Lurah menelan ludah. Ia tahu siapa lelaki tua itu, Mbah Suro, dukun sakti yang namanya begitu ditakuti di desa-desa sekitar. Dialah yang membantu Santoso meraih jabatan lurah, memberikan aura wibawa, dan menjatuhkan lawan-lawannya secara misterius. "Aku sudah memberikan sesajen setiap malam Jumat. Sudah kubawa darah hewan kurban yang kau minta," kata Pak Lurah dengan nada gelisah. Mbah Suro tersenyum sinis. "Sekt, darah ayam, darah kambing, bahkan darah kerbau tidak akan cukup selamanya. Kau tahu apa yang diminta perjanjian ini di akhirnya, bukan?" Pak Lurah terdiam. Tubuhnya bergetar halus. Hatinya ingin menyangkal. Tapi ia tahu sejak awal bahwa setiap janji ada bayaran. Keesokan harinya, kabar mengejutkan mengguncang desa. Seorang warga bernama Pak Jaya ditemukan mati mengenaskan di sawah. Tubuhnya pucat dan darahnya seolah terkuras habis. Wogegik, sebagian berkata korban diserang binatang buas. Sebagian lagi berbisik bahwa ini ulah makhluk halus di bilai desa. Warga menuntut Pak Lurah mengambil tindakan. "Pak Lurah, tolong selidiki ini." "Kami Risa, ini sudah kedua kalinya warga mati aneh begini," kata seorang pemuda dengan nada keras. Pak Lurah berusaha tenang. Ia berjanji akan menurunkan orang-orang untuk mencari tahu penyebabnya. Namun dalam hatinya, ia sadar ini pasti ada kaitannya dengan perjanjian yang ia buat malam itu. Ketika semua orang tertidur, Santoso kembali menemui Mbah Suro di kebun bambu. "Apakah kematian warga itu bagian dari perjanjian kita?" tanyanya dengan suara bergetar. Mbah Suro hanya tertawa kecil. "Santoso, jangan pura-pura bodoh. Setiap kemenangan ada bayaran. Kau ingin berkuasa, maka desa ini harus membayar. Dan cepat atau lambat, darahmu sendiri akan menutup perjanjian ini." Pak Lurah terperanjat. Jantungnya berdetak keras. "Tidak, kau berjanji aku akan aman. Tidak ada yang abadi." "Santoso," suara Mbah Suro terdengar semakin mengerikan, seolah bergema di antara pohon bambu. "Nikmati jabatannya, nikmati kehormatanmu." Sebelum waktunya tiba, ketika Pak Lurah kembali ke rumah, ia mendapati istrinya, Bu Ratna, menunggu dengan wajah murung. "Mas, aku merasa ada yang tidak beres. Sudah 3 orang warga mati aneh dalam 1 tahun ini. Mereka selalu terjadi setelah pemilihan lurah." "Mas, apa sebenarnya yang sedang kau sembunyikan?" Pak Lurah terdiam. Dadanya sesak. Ia ingin menceritakan segalanya, namun lidahnya keluh. Ia hanya berkata pendek, "Tidak ada apa-apa. Kau jangan ikut campur." Bu Ratna menatap tajam, tapi memilih diam. Hatinya gelisah. Ia tahu suaminya sedang menutup sesuatu yang besar. Malam semakin larut. Dari jendela rumahnya, Pak Lurah melihat bayangan hitam melintas cepat di halaman. Suara bisikan aneh terdengar memanggil namanya. "Santoso, Santoso." Ia mencoba memejamkan mata, tapi tidak bisa. Bayangan itu semakin lama semakin dekat. Hingga akhirnya ia sadar, bukan hanya warga desa yang terancam, tapi dirinya sendiri sudah diincar oleh sesuatu yang tak bisa ia lawan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menjadi lurah, Pak Santoso benar-benar merasa ketakutan. Suara bisikan menyeramkan yang memanggil nama Pak Lurah Santoso tidak berhenti. Suaranya lirih, namun terasa menusuk ke dalam telinga. "Santoso, waktunya hampir tiba." Pak Lurah membuka mata. Jantungnya berdegup kencang. Ia duduk di ranjang dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Di sampingnya, Bu Ratna masih terlelap, tidak menyadari apapun. Ketika ia menoleh ke arah jendela,
bayangan hitam itu kembali muncul. Sosoknya tinggi, kurus, dengan wajah samar yang penuh luka. Matanya merah menyala di balik kegelapan. Pak Lurah menahan teriakan. Tubuhnya kuku, seolah ada yang menahan. Sosok itu mendekat. Nafasnya berat, terdengar seperti erangan panjang. Dan saat hampir menempel di kaca jendela, terdengar suara duk. Duk, seperti seseorang mengetuk dengan kuku tajam. Santoso, 3 darah sudah kuambil. Tinggal darahmu yang terakhir. Pak Lurah menutup mata rapat-rapat, membaca doa sebisanya. Ketika ia membuka mata kembali, bayangan itu sudah lenyap. Namun kaca jendela meninggalkan jejak goresan panjang, seperti dicakar sesuatu yang tajam. Esok paginya kabar buruk menyebar cepat. Seorang warga lagi-lagi ditemukan tewas. Kali ini seorang gadis kecil bernama Rini, cucu Pak Jaya yang sebelumnya juga mati mengenaskan. Tubuhnya kaku di pinggir kali, dengan leher penuh bekas gigitan. Jeritan tangis terdengar dari rumah duka. Warga desa berkumpul, ketakutan bercampur amarah. Ini tidak wajar, teriak seorang pemuda bernama Surya. Kita harus cari siapa dalang semua ini. Kalau perlu, kita panggil kiai atau orang pintar dari luar desa. Pak Lurah Santoso berdiri di hadapan warga. Wajahnya pucat, tapi ia berusaha tetap tegar. Tenang semua, aku akan bentuk tim ronda malam ini. Tidak boleh ada lagi warga yang keluar rumah setelah Isya. Kita jaga bersama-sama. Namun bisikan lirih dari beberapa warga mulai terdengar. Kenapa setiap kali Pak Lurah menang pemilihan, selalu ada korban? Jangan-jangan. Desas-desus itu membuat dada Santoso semakin sesak. Ia tahu cepat atau lambat, warga akan menghubungkannya dengan tragedi ini malam itu. Warga berkumpul di balai desa untuk ronda. Api unggun menyala, obor dipasang di sudut-sudut jalan, dan kelompok kecil patroli berkeliling. Namun suasana desa tetap mencekam. Angin malam terasa dingin menusuk. Anjing-anjing menggonggong ke arah kegelapan, dan suara burung hantu terdengar bersahut-sahutan. Pak Lurah ikut duduk bersama beberapa pemuda, namun dalam hati ia gelisah. Matanya terus melirik ke arah kebun bambu tempat biasa ia bertemu Mbah Suro. Entah kenapa, dari arah sana terdengar suara gamelan pelan. Padahal tidak ada yang bermain musik, tiba-tiba terdengar jeritan perempuan dari arah sawah. Semua orang berlari panik membawa obor. Di sana, terlihat seorang ibu jatuh pingsan di pematang. Sementara di depannya berdiri sosok tinggi berambut panjang, matanya merah menyala. Sosok itu menoleh ke arah warga. Wajahnya penuh luka bernanah. Mulutnya terbuka lebar hingga ke telinga. Lalu ia mengeluarkan suara mengerikan gabungan antara teriakan manusia dan lolongan binatang. Allahu Akbar! Teriak warga. Sebagian langsung melarikan diri. Sebagian lagi gemetar sambil memegang bambu runcing. Sosok itu bergerak cepat, menghilang dalam kabut tebal yang tiba-tiba muncul di tengah sawah. Ibu yang pingsan itu dibawa pulang, tapi wajahnya tetap pucat dan tubuhnya bergetar seperti melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Pak Lurah tidak bisa tidur. Ia mondar-mandir di ruang tengah, sementara Bu Ratna menatapnya penuh curiga. Mas, aku tahu ada yang kau sembunyikan. Semua kejadian ini pasti ada hubungannya dengan dirimu. Katakan yang sebenarnya. Pak Lurah menunduk, suaranya bergetar. Aku hanya ingin menang, Ratna. Aku ingin dihormati. Dan aku membuat perjanjian dengan seseorang. Bu Ratna menutup mulutnya terkejut. Air matanya jatuh. Dengan siapa? Pak Lurah tidak berani menjawab. Namun tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari pintu depan tok. Tok-tok. Santoso dan Ratna saling menatap. Pukul 2 dini hari, siapa yang datang? Dengan hati-hati ia membuka pintu. Dan di sana, berdiri sosok yang membuat darahnya berhenti mengalir. Mbah Suro. Tubuhnya dibungkus kain hitam. Matanya merah menyala. Namun wajahnya kini tidak seperti manusia biasa. Kulitnya pucat, lidahnya panjang menjulur. Ia tersenyum lebar, memperlihatkan gigi tajam. Waktunya semakin dekat, Santoso. Katanya, lirih. Aku datang untuk menagih. Pak Lurah terhuyung ke belakang. Wajahnya pucat pasi. Bu Ratna menjerit histeris. Dan malam itu, rumah Lurah dipenuhi aroma anyir darah, padahal tidak ada luka yang terlihat. Malam setelah kedatangan Mbah Suro, rumah Pak Lurah Santoso berubah seperti neraka. Bu Ratna tidak bisa tidur. Matanya bengkak karena menangis, sementara Santoso hanya duduk di kursi ruang tamu dengan wajah pucat. Sosok Mbah Suro sudah menghilang begitu saja. Namun aroma anyir darah masih tertinggal di dalam rumah. Setiap sudut ruangan seolah penuh dengan bisikan yang tidak bisa dijelaskan. Santoso, waktunya dekat. Waktunya dekat. Bisikan itu muncul silih berganti. Terdengar jelas hanya oleh telinga Pak Lurah. Ia menutup kupingnya, tapi suara itu tetap ada, menusuk ke dalam kepalanya. Keesokan harinya,
Suasana balai desa penuh ketegangan. Warga berkumpul menuntut jawaban dari Pak Lurah. Pak, ini sudah kebablasan. 3 orang mati, 1 anak kecil jadi korban. Kalau kita diam saja, seluruh desa akan habis, kata Surya dengan wajah merah menahan marah. Betul, kenapa tiap kali pemilihan lurah selalu ada korban jiwa? Jangan-jangan ada yang main kotor, teriak yang lain. Pak Lurah berusaha menenangkan. Tenang, tenang semua. Kita akan panggil kiai dari desa sebelah untuk memimpin doa tolak bala. Percayalah, semua akan baik-baik saja. Namun di antara kerumunan, terdengar bisik-bisik sinis. Entah kenapa, aku merasa ini ada hubungannya dengan lurah kita. Ya, benar. Kok bisa setiap kali dia menang, ada yang mati? Suasana semakin panas. Surya menatap Pak Lurah tajam. Kami akan awasi, Pak, kalau ada yang aneh. Jangan salahkan kami. Santoso hanya tersenyum tipis, meski hatinya bergetar. Ia tahu, rahasianya perlahan mulai tercium. Malam itu, warga benar-benar berjaga. Obor dipasang di sepanjang jalan, suara kentongan dipukul bergantian, dan kelompok ronda berpatroli lebih ketat. Namun meskipun ramai, suasana tetap mencekam. Di tengah ronda, terdengar suara aneh dari arah kebun bambu. Seperti gamelan yang ditabuh pelan, bercampur suara wanita tertawa lirih. Dengar itu? Tanya salah satu pemuda. Iya, suara dari kebun bambu. Astagfirullah, jangan-jangan. Beberapa warga nekat mendekat. Dengan membawa obor, mereka masuk ke dalam kebun bambu. Daun-daun bergoyang tanpa angin, dan udara menjadi sangat dingin. Tiba-tiba, dari balik rumpun bambu, muncullah sosok perempuan dengan rambut panjang menjuntai. Wajahnya penuh darah, dan matanya melotot kosong. Ia menjerit keras hingga membuat obor warga padam seketika. Warga panik, berlarian keluar kebun. Beberapa terjatuh. Ada yang pingsan karena kaget. Pak Lurah yang sedang ikut ronda langsung pucat pasi. Ia tahu sosok itu bukan sembarangan, itu adalah korban pertama perjanjian. Arwah Pak Jaya yang kini menampakkan diri dalam wujud mengerikan ketika pulang. Santoso mendapati Bu Ratna menunggunya. Wajah istrinya tampak dingin, penuh kekecewaan. Mas, aku sudah dengar desas-desus warga. Mereka curiga sama kamu, Mas. Katakan, apa benar semua ini ada hubungannya dengan perjanjian yang kamu buat? Pak Lurah menutup wajahnya. Tangannya gemetar. Aku tidak punya pilihan, Ratna. Kalau tidak begitu, aku tidak akan pernah jadi lurah. Aku ingin dihormati, aku ingin dihargai, tapi aku tidak tahu kalau bayarnya sebesar ini. Bu Ratna menampar meja dengan keras. Mas, nyawa orang-orang jadi taruhannya. Apa kamu tega melihat anak kecil mati hanya demi jabatanmu? Air mata Santoso jatuh. Tapi sebelum ia menjawab, terdengar suara ketukan keras di pintu. Tok, tok, tok. Mereka saling menatap. Hati Bu Ratna berdebar kencang. Dengan gemetar, Santoso membuka pintu. Dan di sana, berdiri sosok hitam tinggi menjulang. Matanya merah menyala, wajahnya kabur. Namun suaranya jelas. Santoso, waktunya semakin dekat. Kau tidak bisa lari. Bayar dengan darahmu. Atau aku ambil darah keluargamu. Bu Ratna berteriak histeris. Santoso terjatuh ke lantai. Tubuhnya gemetar hebat. Sosok itu perlahan menghilang dalam kabut, meninggalkan aroma busuk yang menyengat hingga menusuk hidung. Keesokan harinya, kabar kejanggalan semakin menyebar. Warga mulai terang-terangan membicarakan Pak Lurah. Ada yang berbisik di warung, ada yang berani menyebutnya langsung di depan orang banyak. Kalau begini terus, jangan-jangan lurah kita itu sudah bersekutu dengan setan, kata seorang ibu dengan wajah pucat. Ya, benar, mungkin dialah penyebab semua kematian ini. Timpal yang lain. Desa semakin panas, dan malam itu, sekelompok warga, dipimpin Surya, berencana mengintai rumah Pak Lurah. Mereka ingin membuktikan sendiri, apakah benar ada sesuatu yang ia sembunyikan di dalam rumah. Santoso tidak tahu bahwa ia sedang diawasi. Ia duduk di ruang tamu, menatap kosong. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di dalam rumah, padahal semua pintu terkunci. Duk, tak, tak, langkah itu semakin dekat, hingga berhenti tepat di belakangnya. Giliranmu sudah dekat, Santoso. Pak Lurah menoleh dengan wajah pucat, dan di sana, ia melihat sosok tanpa kepala, berdiri sambil meneteskan darah segar di lantai. Pak Lurah Santoso hampir pingsan melihat sosok tanpa kepala berdiri di belakang kursinya. Tubuh makhluk itu berdarah. Baunya anyir menusuk hidung, darah menetes deras ke lantai, membentuk genangan merah yang terus melebar. Tubuh Santoso kaku. Ia ingin berteriak, tapi lidahnya keluh. Sosok tanpa kepala itu maju perlahan, lalu terdengar suara berat bergema tanpa mulut. Santoso, giliranmu sudah dekat. Seketika lampu rumah padam.
Gelap gulita menyelimuti ruangan. Bu Ratna berlari dari kamar dengan wajah panik. "Mas, ada apa?" "Mas." Namun begitu ia melihat genangan darah di lantai, ia menjerit histeris. Saat lampu minyak berhasil dinyalakan kembali, sosok itu sudah hilang. Anehnya, lantai yang tadinya penuh darah kini bersih seperti semula. Santoso jatuh terduduk. Wajahnya pucat pasi. Ia tahu, ini bukan sekadar teror. Ini adalah peringatan. Keesokan harinya, suasana desa semakin panas. Di warung kopi, orang-orang berbisik dengan suara keras. "Semalam aku lihat bayangan hitam keluar dari rumah lurah. Aku juga dengar. Katanya istri lurah sering teriak-teriak tengah malam. Jangan-jangan benar. Dia punya perjanjian dengan setan." Isu itu menyebar cepat. Surya, pemuda yang lantang menentang Santoso, akhirnya mengumpulkan beberapa warga. "Kita tidak bisa diam. Kalau ini benar gara-gara lurah, kita harus bertindak. Kalau tidak, bisa-bisa satu desa habis jadi korban." Warga yang lain mengangguk. Amarah bercampur ketakutan. Mereka memutuskan untuk malam itu berjaga di sekitar rumah lurah, mengintai apa yang sebenarnya terjadi. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Sekelompok warga diam-diam bersembunyi di balik semak, tidak jauh dari rumah lurah. Surya menggenggam bambu runcing erat-erat, napasnya berat. Dari dalam rumah, terdengar suara aneh. Bukan suara manusia, melainkan seperti derap kaki kuda bercampur gamelan yang ditabuh lirih. Cahaya lampu rumah tiba-tiba bergetar. Kadang redup, kadang terang, seolah ada sesuatu yang mengganggunya. Tiba-tiba, dari jendela, warga melihat bayangan hitam tinggi menjulang berdiri tepat di belakang Pak Lurah. Matanya merah menyala, tangannya panjang kurus dengan kuku tajam. Warga yang mengintai langsung menutup mulut, menahan jeritan. "Ya Allah, APH," bisik seorang pemuda dengan tubuh gemetar. Sosok itu mendekat ke arah Pak Lurah. Lalu terdengar suara lirih namun jelas. "Darahmu Santoso." Waktunya, sebentar lagi. Tiba-tiba, lampu rumah padam. Dari dalam terdengar suara Bu Ratna menjerit ketakutan. Warga yang mengintai panik, ada yang lari terbirit-birit, ada yang tetap nekat ingin menyaksikan lebih jelas. Ketika lampu menyala kembali, jendela rumah lurah pecah berderak. Dari dalam, sosok hitam itu meloncat keluar. Berdiri tegak di halaman dengan tubuh berasap hitam pekat. Warga yang melihatnya langsung lari tunggang langgang. Namun Surya masih berdiri, meski kakinya gemetar. Ia memegang bambu runcing, menatap makhluk itu dengan wajah pucat. Makhluk itu menoleh kepadanya. Senyum menyeramkan terbentuk di wajah kaburnya. Lalu terdengar suara bergema. "Kau ingin tahu rahasianya, anak muda? Tanyakan pada lurahmu. Dia yang memanggilku." Surya terpaku, lalu jatuh terduduk. Darahnya serasa berhenti mengalir. Surya dan beberapa pemuda mendatangi rumah Pak Lurah dengan wajah murka. "Pak Lurah, katakan yang sebenarnya. Apa yang terjadi semalam?" bentak Surya. Pak Lurah berusaha menutupi, namun Bu Ratna yang tidak tahan akhirnya meledak. "Kukap, Mas. Mereka harus tahu. Semua ini karena perjanjian yang Mas buat dengan dukun terkutuk itu." Warga terperangah. Suasana hening. Lalu gemuruh suara marah pecah. "Benar. Jadi betul selama ini. Dia penyebab semua kematian itu. Turunkan dia dari jabatannya. Kalau tidak, desa ini tidak akan pernah selamat." Pak Lurah mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. "Tidak, kalian tidak mengerti. Kalau aku melawan perjanjian itu, aku sendiri yang akan mati." Surya melangkah maju. "Lebih baik kau yang mati, daripada seluruh desa jadi korban." Saat kerumunan semakin panas, tiba-tiba langit mendung tebal. Angin kencang bertiup, membuat pohon bambu bergoyang liar. Suara gamelan kembali terdengar entah dari mana. Disusul jeritan-jeritan aneh. Dari arah kebun bambu sosok-sosok hitam bermata merah bermunculan. Tubuh mereka tinggi kurus, sebagian tanpa kepala, sebagian dengan wajah rusak penuh nanah. Mereka berjalan menyerbu ke arah rumah lurah. Warga menjerit ketakutan. Sebagian kabur, sebagian lari mencari perlindungan. Surya mencoba bertahan dengan bambu runcing. Tapi begitu makhluk itu mendekat, bambunya patah seketika. Pak Lurah hanya bisa terpaku di depan rumahnya, wajahnya penuh ketakutan. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar teror pribadi. Makhluk-makhluk itu kini menuntut bayaran di depan mata seluruh desa. "Santoso, bayar dengan darahmu, atau kami ambil darah seluruh desa." Suara itu bergema keras, membuat semua orang menutup telinga. Bu Ratna berteriak sambil menangis, memeluk suaminya yang gemetar. Malam itu, desa benar-benar berada di ambang kehancuran. Malam itu, desa terasa seperti neraka terbuka. Makhluk-makhluk hitam bermata merah menyerbu dari arah kebun bambu. Wajah mereka hancur, tubuh mereka kurus kering. Sebagian tanpa kepala,
Sebagian lagi dengan lidah panjang menjulur sampai ke dada. Teriakan warga bersahutan. Ada yang lari terbirit-birit, ada yang pingsan di tempat. Ada pula yang mencoba melawan dengan bambu runcing. Namun patah begitu disentuhkan ke tubuh makhluk itu. Pak Lurah Santoso berdiri di depan rumahnya. Tubuhnya gemetar hebat. Bu Ratna menjerit histeris sambil memeluk suaminya. "Mas, ini semua salahmu. Kalau mereka membunuh seluruh desa, apa kamu bisa hidup tenang?" Santoso hanya terisak. Ia ingin lari, tapi kakinya seakan terpaku di tanah. Di tengah kekacauan itu, beberapa warga yang masih waras berlari menuju langgar desa. Mereka mengambil kitab suci, memukul kentongan, dan melantunkan doa karas-karas untuk mengusir makhluk-makhluk itu. Suara doa menggema di udara. Sesaat, makhluk-makhluk hitam itu berhenti melangkah. Tubuh mereka berasap, wajah mereka berteriak kesakitan. Namun tiba-tiba dari arah kebun bambu muncul sosok yang berbeda. Seorang lelaki tua berjubah hitam, wajahnya penuh keriput, matanya merah menyala. Dialah Mbah Suro. Dengan suara berat, ia berkata, "Doa kalian tidak akan berguna. Santoso sudah menyerahkan desa ini padaku." Sekejap, angin bertiup kencang. Suara doa yang dilantunkan warga tersangkut di tenggorokan. Mulut mereka terasa terkunci. Lampu-lampu minyak padam serentak, menyisakan kegelapan pekat. Warga panik. "Kenapa aku nggak bisa bicara?" Astaga. Mbah Suro tertawa panjang. Suaranya menggema mengerikan. Di beli desa, Surya dan beberapa pemuda masih mencoba bertahan. Mereka menyalakan api unggun besar, berharap cahaya bisa menakuti makhluk-makhluk itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Sosok-sosok hitam itu menari di sekeliling api. Wajah mereka mendekat ke cahaya dengan senyum menyeramkan. Lalu salah satu dari mereka melompat ke dalam api unggun. Tubuhnya terbakar tapi tidak hancur, malah semakin besar. Seperti monster api, warga menjerit, lari ke segala arah. Surya menahan napas, wajahnya pucat pasi. "Why Allah, apa yang harus kami lakukan?" Sementara itu, di dalam rumah, Pak Lurah Santoso terus diguncang rasa bersalah. Suara-suara jaib memenuhi kepalanya. "Kau yang memanggil kami, bayar dengan darahmu. Kalau tidak, semua ini tidak akan berhenti." Ia menutup telinganya, berteriak seperti orang gila. "Cukup, jangan ganggu aku lagi. Aku tidak mau mati." Bu Ratna memukul bahunya keras-keras. "Mas, kalau kau tidak mau mati, maka semua warga yang akan mati. Kau harus mengakhiri ini." Tapi Santoso menggeleng. Wajahnya dipenuhi air mata. "Aku tidak bisa, Ratna. Aku terlalu takut." Di tengah kepanikan, suara azan tiba-tiba terdengar dari arah jalan desa. Lantang, jelas, dan membuat udara bergetar. Warga yang berlari panik berhenti sejenak. Menoleh dengan harapan, seorang kiai tua, Kiai Hashim dari desa sebelah, berjalan dengan tenang sambil memegang tasbih. Beberapa santri muda mengikutinya membawa kitab dan air dalam kendi. Suara azannya menghentak. Makhluk-makhluk hitam itu menjerit kesakitan. Tubuh mereka berasap. Sebagian jatuh berguling di tanah. Mbah Suro mendengus marah. Wajahnya menegang. "Kalian berani melawan perjanjian ini?" bentaknya. Kiai Hashim menatap tajam. "Setan manapun, sehebat apapun, tetap kalah oleh kuasa Allah. Perjanjianmu dengan manusia hina itu akan aku putus malam ini." Ia menunjuk ke arah Pak Lurah Santoso. Semua mata warga langsung menoleh. "Lihatlah, dialah penyebab semua bencana ini. Lurah kalian telah menjual desa ini demi ambisi kotornya." Warga berteriak marah. Sebagian ingin langsung menyeret Santoso keluar. Surya menatap Lurah dengan mata penuh benci. "Benar katamu, Kiai. Lebih baik dia mati daripada seluruh desa jadi korban." Kiai Hashim mulai melantunkan doa-doa keras. Santrinya menyiramkan air ke arah makhluk hitam yang mendekat. Tubuh mereka terbakar seperti terkena api. Jeritan mereka mengguncang malam. Namun Mbah Suro tidak tinggal diam. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah. Dari dalam bumi, muncul asap pekat yang membentuk wujud ular raksasa hitam. Ular itu mengaum, lidahnya bercabang, dan matanya menyala merah. Warga menjerit panik, sebagian kembali kabur. Surya dan para pemuda berusaha bertahan di dekat Kiai. Pak Lurah Santoso hanya bisa berlutut di lantai. Wajahnya semakin hancur oleh rasa takut. Bu Ratna menangis sambil memohon, "Mas, lakukan sesuatu. Akui salahmu, hentikan semua ini sebelum terlambat." Tapi Santoso hanya menunduk. Tubuhnya gemetar. Ular hitam itu meluncur ke arah Kiai Hashim. Sang Kiai mengangkat tangannya tinggi-tinggi, membaca ayat suci dengan suara lantang. Pertarungan antara doa dan kegelapan pun pecah malam itu. Udara desa bergetar hebat. Cahaya dan asap beradu. Jeritan gaib bercampur dengan lantunan doa. Warga menyaksikan dengan mata terbelalak. Menyadari satu hal,
Malam itu akan menentukan apakah desa mereka selamat atau musnah selamanya. Suara doa Kiai Hashim menggema keras di tengah malam. Ular hitam raksasa yang dipanggil Mbah Suro terus mengamuk, mengguncang tanah desa. Warga berlari ke segala arah, sebagian bersembunyi di rumah, sebagian lain tetap bertahan di dekat Kiai, meski tubuh mereka gemetar ketakutan. Pak Lurah Santoso berlutut di tanah, wajahnya pucat pasi, tubuhnya basah oleh keringat. Ia tahu, semua ini karena dirinya. Ia yang menandatangani perjanjian terkutuk itu, dan kini seluruh desa harus menanggung akibatnya. Bu Ratna mengguncang pundaknya. Mas, kau harus mengaku, katakan pada Kiai. Jangan biarkan desa ini hancur gara-gara dirimu. Tapi Santoso hanya menunduk lidahnya kelu. Ia ingin bicara, tapi rasa takut membuat tenggorokannya terkunci. Ular hitam melesat dengan cepat. Mulutnya menganga lebar, siap menelan siapa saja. Kiai Hashim menancapkan tongkat kayunya ke tanah, melantunkan doa keras, Allahu Akbar, dengan namamu, hancurkan makhluk laknat ini. Tiba-tiba, cahaya terang memancar dari tongkat itu. Ular hitam menjerit, tubuhnya terbakar seperti disiram api. Namun Mbah Suro tidak menyerah. Ia menenggada, lalu meracau dengan bahasa aneh. Suaranya bergema seperti ribuan bisikan setan. Dari tanah muncul lebih banyak sosok hitam puluhan, bahkan ratusan. Mereka merangkak, melolong, dan mengelilingi warga. Warga ketakutan. Ada yang jatuh bersujud sambil menangis, ada yang berteriak memanggil nama Allah berulang kali. Surya menggenggam bambu runcingnya dengan tangan gemetar, tapi ia tetap berdiri di samping Kiai. Kalau kita mundur, desa ini habis, teriak Surya. Kiai Hashim menoleh ke arah Santoso. Santoso, katakan yang sebenarnya, kau yang memanggil mereka bukan? Kau yang menjual desa ini. Santoso yang wajahnya penuh air mata. Aku hanya ingin menang jadi lurah. Aku hanya ingin dihormati. Mbah Suro menjanjikan itu semua padaku. Aku tidak tahu kalau harganya sebesar ini. Warga yang mendengar langsung marah. Thanks, jadi benar kau penyebab semua ini. Lihat, karena tamakmu, anak-anak kami mati. Turunkan dia. Serahkan dia pada makhluk itu. Warga mulai mendekat. Sebagian hendak menyeret Santoso. Bu Ratna menangis histeris, berusaha melindungi suaminya. Jangan bawa dia. Tolong, dia suamiku. Kiai Hashim mengangkat tangan. Berengsi, Santoso, hanya kau yang bisa menghentikan ini. Perjanjian yang kau buat tidak bisa diputus oleh orang lain. Kau harus menyerahkan dirimu, atau seluruh desa akan binasa. Santoso terisak. Tubuhnya gemetar hebat. Tidak, aku tidak mau mati. Aku tidak mau jadi tumbal. Mbah Suro tertawa panjang. Suaranya menggema menembus malam. Dengar itu, Kiai. Dia tidak berani. Dia memilih hidup, meski ratusan nyawa akan jadi korban. Itu harga dari perjanjian. Ular hitam kembali bangkit. Semakin besar, matanya menyala seperti bara. Makhluk-makhluk hitam merangkak mendekat, siap menerkam siapa saja. Warga menjerit panik. Suasana kacau. Kiai Hashim menatap Santoso tajam. Kalau kau tidak rela, maka semua akan berakhir dengan darah seluruh warga. Pilih, Santoso, dirimu atau desamu. Tiba-tiba, arwah-arwah korban terdahulu muncul di tengah warga. Pak Jaya dengan tubuh pucat dan mata kosong. Rini si anak kecil dengan gaun penuh darah. Bahkan beberapa warga lain yang mati misterius sebelumnya. Mereka melangkah perlahan. Wajah mereka hampa, tapi suara mereka bergema serentak. Santoso, kau janji dengan darah. Kau yang harus mengganti kami. Pak Lurah menjerit histeris. Menutup telinganya, wajahnya penuh ketakutan. Tidak, jangan dekati aku. Aku tidak mau mati. Namun arwah-arwah itu semakin dekat. Tangan mereka terulur, siap menyeretnya. Bu Ratna menjerit sambil memeluk suaminya. Mas, kalau kau benar-benar mencintaiku, kalau kau mencintai desa ini, relakan dirimu. Jangan biarkan darah lebih banyak lagi tertumpah. Air mata Santoso jatuh deras. Wajahnya penuh keputusasaan. Ia menoleh ke arah warga, ke arah Kiai, lalu ke arah sosok-sosok arwah yang mengulurkan tangan. Sementara itu, Mbah Suro terus tertawa. Tubuhnya perlahan berubah menjadi lebih menyeramkan. Seolah ia sendiri sedang bersatu dengan makhluk-makhluk gaib itu. Ular hitam mengaum keras. Langit desa bergemuruh, dan tanah bergetar hebat. Pak Lurah Santoso akhirnya menjerit. Suaranya pecah menembus malam. Cukup, aku rela. Ambelak, asal desa ini selamat. Suasana mendadak hening. Angin berhenti bertiup, makhluk-makhluk hitam berhenti bergerak. Ular raksasa menundukkan kepalanya.
Arwah-arwah korban menatap lurus ke arah Santoso, lalu perlahan tersenyum tipis. Kiai Hashim menutup mata, menghela napas panjang. Begitulah seharusnya. Tumbal terakhir. Warga terpaku. Sebagian menangis. Sebagian masih tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Dan malam itu, Santoso sadar. Ia tidak bisa lagi lari dari perjanjian darah yang telah ia buat. Malam semakin pekat. Langit desa hitam legam tanpa cahaya bulan. Setelah jeritan pengakuan Pak Lurah Santoso menggema, suasana hening sesaat seperti seluruh desa sedang menahan napas. Warga berdiri terpaku. Sebagian masih menangis, sebagian lain berpegangan satu sama lain karena ketakutan. Sosok-sosok hitam berhenti bergerak. Hanya berdiri mengelilingi mereka dengan mata menyala merah. Ular raksasa yang tadi mengamuk kini mendesis, seakan menunggu perintah terakhir. Mbah Suro maju perlahan. Wajahnya penuh senyum kemenangan. Bagus, Santoso, kau akhirnya menepati perjanjianmu. Inilah saatnya. Darahmu akan jadi kunci penutup. Santoso jatuh berlutut, tubuhnya lemas. Bu Ratna berteriak sambil memeluknya. Tidak, tolong, jangan ambil suamiku. Ambil aku saja, Jang Gendaya. Mbah Suro hanya tertawa. Suaranya berat dan menggetarkan udara. Perjanjian tidak bisa ditukar. Yang menandatangani harus jadi tumbal. Itu hukum gaib. Kiai Hashim melangkah maju, suaranya lantang. Kalau benar kau rela, Santoso, pasrahkan dirimu hanya pada Allah. Jangan biarkan setan ini mengambil rohmu. Serahkan jiwa dengan iman, bukan dengan ketakutan. Santoso menoleh ke Kiai. Air matanya mengalir deras. Tapi, aku takut Kiai. Aku takut gelap. Aku takut mati. Kiai Hashim mendekat, meletakkan tangan di bahunya. Kalau kau benar-benar ingin menebus dosa, hadapi dengan berani. Jangan lari lagi. Seketika, arwah-arwah korban terdahulu muncul kembali. Tubuh pucat Pak Jaya, sosok kecil Rini, dan wajah-wajah hampa lain berdiri di sekeliling Santoso. Mereka tidak marah lagi, tapi menatapnya dengan sorot mata penuh tuntutan. Saatnya bayar janji. Bu Ratna meraung, memeluk tubuh suaminya sekuat tenaga. Mas, jangan tinggalkan aku. Mas, Mbah Suro menancapkan tongkatnya ke tanah. Ular raksasa bergerak mendekat, lidah bercabangnya menjulur. Mata merahnya menyala semakin terang. Makhluk-makhluk hitam mulai berbisik serentak. Suara mereka seperti ribuan lebah bercampur tangisan bayi. Santoso menutup mata, tubuhnya gemetar. Waya, ampuni ak. Sekejap, ular raksasa itu melesat. Giginya menancap ke tubuh Santoso, menyeretnya ke udara. Darah muncrat deras, menetes ke tanah desa. Warga berteriak histeris, sebagian menutup mata. Sebagian lain jatuh pingsan di tempat. Bu Ratna menjerit, mencoba meraih suaminya. Tapi tubuh Santoso sudah tergantung di udara. Jeritannya bercampur dengan lolongan makhluk-makhluk gaib. Kiai Hashim berdiri kokoh, terus melantunkan doa. Cahaya mulai keluar dari mulut Kiai, menghantam tubuh ular itu. Tubuh Santoso terbakar cahaya, tapi wajahnya perlahan tenang, seakan pasrah pada nasibnya. Dalam detik-detik terakhir, ia berteriak dengan suara pecah. Maafkan aku, warga, maafkan aku. Lalu tubuhnya meledak menjadi serpihan darah, bercampur dengan jeritan makhluk-makhluk hitam yang ikut terbakar. Ledakan cahaya menerangi seluruh desa. Ular raksasa hancur menjadi abu. Makhluk-makhluk hitam melolong sebelum lenyap satu persatu, meninggalkan bau anyir dan asap pekat. Mbah Suro menjerit marah. Tubuhnya terbakar cahaya doa Kiai Hashim. Tidak, ini belum berakhir. Namun tubuhnya ikut meleleh seperti lilin, lalu hilang ditelan kegelapan. Warga terjatuh di tanah. Sebagian menangis, sebagian hanya bisa menatap kosong. Desa terasa kembali sunyi, tapi bau darah dan kematian masih memenuhi udara. Bu Ratna jatuh pingsan di tanah. Tubuhnya berlumuran darah suaminya. Warga mendekat dengan hati-hati. Ada yang mencoba menghiburnya, tapi kebanyakan masih syok. Surya berdiri lemas, matanya merah. Semua karena keserakahan satu orang. Kiai Hashim menancapkan tongkatnya ke tanah. Benar perjanjian terputus. Tapi bekasnya tidak akan pernah hilang. Desa ini akan selalu jadi saksi. Bagaimana manusia bisa jatuh ke dalam dosa karena tamak. Malam itu, warga tidak bisa tidur. Mereka hanya duduk berdekapan, menangis dalam ketakutan. Dan sejak malam itu, setiap kali angin bertiup dari arah kebun bambu, warga bersumpah mereka masih mendengar suara jeritan Pak Lurah Santoso. Suara minta ampun yang tak pernah berhenti bergema. Desa itu memang selamat dari bencana, tapi harganya terlalu mahal. Pak Lurah Santoso yang dulu dihormati, kini hanya jadi kisah kelam. Bu Ratna hidup dalam kesepian, jiwanya hancur. Warga desa tidak pernah lagi berani bicara soal Mbah Suro atau perjanjian darah.
Dan setiap kali malam gelap datang tanpa bulan, bayangan hitam kadang terlihat melintas di kebun bambu, seolah menunggu, seolah perjanjian itu sebenarnya belum sepenuhnya berakhir.